Silakan saudara. Iya. Saya Silakan, mau. Iya. Yang mau ngomong siapa ini? Saya atau Zuma? Saya punya permasalahan dari kemarin. Sampai-sampai 3 rumah sebelah kiri, 40 rumah sebelah kanan itu gara-gara pertanyaan saya itu semua pada bisulan, Bang. Mudah-mudahan saudara di Komal ini dari Kristen ada yang bisa bantu saya supaya tetangga-tetangga saya yang baru-baru nyanyi malam kudus ribut sebelah-sebelah itu bisulannya bisa sembuh. Pertanyaan saya sederhana. Penyaliban yang terjadi dalam konsep iman Kristen itu adalah hasil dari upaya iblis atau itu hasil upaya dari Tuhan? Dalam arti kata penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Tolong bantu saya, Bang, kalau bisa ada dalilnya, silakan. Jadi penyaliban itu bukan upaya atau hadiah dari iblis. Penyaliban itu adalah hukuman tertinggi pada zaman itu. Ya, kalau sifatnya umum, betul. Kalau sifatnya umum, benar. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Kristen menjadikan kemudian penyaliban itu sebagai jalan keselamatan. Makanya muncul pertanyaan, apakah betul penyaliban ini hadiah dari Tuhan untuk keselamatan Kristen, atau justru penyaliban ini adalah propaganda Kan iblis yang diimani begini, oleh Zuma. Kristen, kan gitu. Silakan. Begini Zuma, karena dalam Ibrani itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan sekali lagi saya ulangi, penyaliban itu adalah hukuman tertinggi pada zaman itu. Iya tahu, yang saya tanya penyaliban ini hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis, kan gitu. Saya bilang bukan hadiah dari siapa-siapa. Gimana sih kamu? Coba kau pahami dulu kata-katanya. Kok bisa bukan hadiah? Buktinya Anda menjadikan itu adalah sesuatu yang membebaskan kalian dari segala dosa-dosa kalian. Kok bisa katakan bukan hadiah? Siapa yang bilang bebas dari dosa? Coba aku tanya di Alkitab. Di mana ada pengampunan dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Kamu terbalik, bukan pengampunan dosa manusia, pengampunan manusia dari dosa. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dengan adanya penyaliban, dosa-dosa Kristen itu kemudian dihapuskan. Betul atau tidak? Enggak, bukan. Coba aku tanya sama kau, di mana menghapus dosa melalui penyaliban? Jelas sekali. Dengar. Terbalik, makanya saya bilang kamu jangan membalik-balikan. Tujuan penyaliban itu apa? Yang ada itu menyelamatkan manusia dari dosa, karena upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Bukan menghapus dosa. Dosa nggak bisa dihapus. Jadi gimana dong? Tujuan penyaliban ini apa dong? Kamu yang terbalik, kamu nggak bisa sekarang memahami. Saya tanya, penyaliban ini untuk nebus dosa atau bukan? Bukan. Menebus Lalu manusia dari dosa. Kamu nggak bisa memahami menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Manusia. Menebus manusia dari dosa itu maksudnya apa? Iya, beda dengan gini Zuma. Contohnya dalam Islam begini, membunuh cicak menghapus dosa, itu kan konsep Islam. Oke, sekarang menghapus dosa, menebus manusia menghapus dosa, itu konsep Islam. Oke, menebus dosa itu maksudnya kayak mana? Loh, di Islam kan memahami, membunuh jangan ke cicak Islam menghapus dulu. dosa. Ini berbicara mengenai penyaliban. Jangan sembunyi. Satu-satu jangan dong. sembunyi di ketek kejang-kejang Zuma. Jangan sembunyi di ketek Islam. Jangan sembunyi di ketek sembunyi Islam. Begini, oke. Kan tadi kalau aku udah kalau bilang. begitu, tujuan penyaliban ini dulu apa? Tujuan penyaliban ini dulu apa? Tujuan penyaliban ini apa? Jangan mute. Aku sendiri di sini. Tujuan penyaliban itu apa? Kan gini, aku udah bilang tadi, Cuma. Saya tidak butuh asumsi gereja. Yang saya tanya, aku ngambilnya dari Alkitab. Yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa?
Berarti telingamu ini sudah tersumbat ya, Kipli. Saya ulang lagi. Karena aku tadi bilang begini loh, Kipli. Tujuan penyaliban itu apa? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Kau kejang-kejang kau semua. Takut kau Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana loh. Gantian dulu Bro Chris, yang lain mungkin bisa menjawab Bang Zuma. Yang jawab, kalau dia nggak bisa, yang lain silakan. Tujuan penyaliban itu apa? Menghapus dosa itu nggak ada. Menghapus dosa itu nggak ada. Chris, dia ada itu bodoh lamar kau, dia bodoh Chris. Cuma tolong timer gimana? Kita timer gimana? Udah diam kau bangke. Kita timer gimana? Udah tujuan penyaliban dulu. Tujuan penyaliban ada nggak yang bisa menjawab saya nih? Kalau nggak ada gimana dong? Saya makanya diam semuanya. Ya. Harus ribet. Sekarang saya jawab ya. Kalau secara general itu harus terjadi. Sekarang kita kembali ke kejadian 3 ayat 15. Jangan ke situ karena di situ tidak bercerita tentang salib. Yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa? Ya untuk pengampunan dosa dengan darah yang itu. Dengarkan itu Chris. Gundul. Penyaliban itu tujuannya untuk penebusan dosa. Berarti itu ada menebusan dosa kan? Nah sekarang siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan membunuh manusia? Tuhan atau iblis? Jawab. Kan di situ poinnya. Makanya muncul yang saya katakan tadi. Apakah penyaliban ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan untuk Kristen gondol? Janganlah mute kan? Karena kamu ilmu nggak ada, kau diam aja dulu. Tunggu temanmu yang lain. Ya, silakan. Itu bukan hadiah, tapi memang harus terjadi. Iya, kalau bukan hadiah harus terjadi gimana? Berarti harus sudah terjadi. Hadiah memang itu. Karena lu buatnya dengan pengganapan sistematis. Jadi pengganapan dari mana? Perjanjian lama bisa validasi dengan perjanjian baru itu. Semua maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kita kan mau jelaskan. Pertanyaan saya kan sederhana, Bung. Pertanyaan saya sederhana. Salib yang terjadi yang Anda imani itu pemberian Tuhan demi keselamatan Kristen atau itu adalah angan-angan tipu daya iblis? Ya, jawab. Itu kasih karunia Allah. Nah, coba kau tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Satu data aja, satu aja. Ini ya. Apa itu? Apa itu? Tunggu. Apa itu, Bang? Harus sabar biar lihat. Ya, silakan. Jawab yang betul. Ayo. Ya, ngetik dia. Ini. Ya, ada temannya siapa? Yonatan, Evangelis Nathaniel. Si Dajjal kemarin kayak gini juga. Kita itu di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada penyaliban di situ, Bung. Jangan kemana-mana. Cuma Anda kan berdebat. Nggak ada penyaliban di situ. Kelemahan dirimu di situ. Mana ada membahas penyaliban di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal. Tadi Bang Zuma kan tanya kenapa itu disalibkan untuk apa? Saya bilang pengampunan dosa. Terus di mana dalilnya pengampunan dosa di situ enggak? Tidak ada. Yohanes 3 nomor 16 sedikit pun tak ada membahas tentang penyaliban. Ini hadiah dari Tuhan atau dari iblis? Ya ini dari Tuhan, maka dari Allah. Makanya dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tumbal atau yang tunggal. Supaya yang setiap tunggal, orang yang bukan yang percaya tumbal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengampunan dosa atau bukan? Untuk semua selamat, Bang. Tidak ada hubungannya penyaliban. Coba Yohanes 3. Coba Yohanes 3 nomor 16 itu tolong kau jelaskan di mana di situ terkait dengan penyaliban di atas pohon. Jelaskan. 2 menit. Sebenarnya punya moral ya. Lu sebenarnya senior lah, udah senior ya, tapi moralmu nggak ada. Ngomong bicara moral.
Kok bicara moral? Enggak punya moral. Mendingan Ardiansa, mereka biar junior tapi masih punya moral. Kok bicara moral? Saya tanya samamu, silakan kau jelaskan Yohanes 3 nomor 16, apa hubungannya dengan Yesus yang digantung di atas pohon itu? Mana ada dalil di atas pohon, makanya mulutmu lah, coba buka masker biar ketahuan mulutmu. Loh, jadi Yesus disalib di mana? Di sepiteng. Harus bukannya dia di atas pohon. Cuma dirimu harus konsisten. Saya itu jemaat biasa, tapi saya bisa pantau. Iya, salib itu artinya apa? Dari mana kau ambil kata salib? Bahaya ini. Orang lu security kok. Kalau lu ngomong kata salib itu kau ambil dari mana? Kata salib itu. Lu bukan ustad. Kalau ngomong tuh pakai jaga mulut. Kalau kita misalnya menghargai, jaga mulutmu. Dinda Ardiansa monitor. Saya turun aja deh dengan siap monitor Gurunda. Perlihatkan original teksnya kalau Yesus itu digantung di pohon. Siap, oh Gurunda. itu dibilang saya penghujat karena saya katakan original teks sesuai dengan original teks aslinya gitu. Shalom. Arti yang sebenarnya. Wah, bahaya ini. Siap, Gurunda. Ya silakan. Tutup salon nanti buka sore. Udah turun, ya saya aja yang jawab deh. Gak apa-apa, perlihatkan aja deh. Perjalankan aja. Ayatnya berapa itu Gurunda? Saya buka dulu ayatnya. Yang mana kita pakai ya? Coba sebelum ke sana dulu Bang, kita ini aja. Markus ulas 27 dari awal. ada enggak ya? Matius berarti Gurunda. Matius coba. apa Markus? Terserah aja. Yang penting Yesus disalib di pohon. Digantung. Oh, siap Gurunda. Sebentar saya cari dulu ya. Matius 27 34 kali ya, 35 27 45 banyak itu. Ya. Dicari dulu ya biar saya bisa bernarasi singkat ya. Oh iya, silakan. Boleh, iya. Jadi tadi pertanyaan Bang Zuma kan tujuan penyaliban gitu kan. Kalau dari sisi manusia yang melaksanakan penyaliban saat itu adalah hukuman karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah. Ya. Jadi itu kan terbukti di persidangan ketika banyak orang datang saksi-saksi di dalam persidangan itu, apakah kamu anak Allah, katanya begitu kan. Lalu Yesus akui, ya aku anak Allah. Makanya itulah hukuman yang setimpal, karena orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati gitu. Di mana dalilnya itu Bang? Di dalam... Orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati. Perasaan orang Kristen ini mengaku anak-anak Tuhan semua ini. Kalian mau dihukum mati semua. Itu hanya alasan-alasan Bang. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi itu hanya alasan saja. Kesaksiannya nggak disebutin kan? Ya itu tadi. Dituduh sebagai menyamakan dirinya. Kesaksiannya itu karena Yesus dianggap meniadakan sabar. Enggak ada itu kesaksian palsu lagi tuh, kesaksian palsu. Inti dari pertanyaan imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi segala cara dibuat untuk menjebak kemudian Yesus agar ada alasan untuk membunuh Yesus. Itu nggak ada. Tapi kan tidak terbukti alasan-alasan yang mereka kemukakan itu kan. Ya betul. Oleh karena itulah, betul. Sampai berarti akhirnya, berarti Yesus adalah korban salah tangkap. Nggak mungkin, karena kan berulang-ulang Yesus itu kan mau dibunuh berulang-ulang. Kok nggak mungkin? Tadi Anda mengatakan tidak terbukti kesalahan. Gini, tidak terbukti kesalahan, berarti salah salib. Yang harus disalib ini orang bersalah atau tidak bersalah? Kesalahan Yesus satu-satunya adalah dia mengatakan kebenaran sebagai anak Allah. Itu aja. Itu kesaksian palsu. Orang-orang Yahudi juga mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Tak adanya mereka dihukum, nggak ada. Itu hanya alasan-alasan Anda saja. Lantas kenapa Yesus itu mau dihukum mati? Mereka mau dihukum mati karena mereka takut. Yesus mau dihukum mati karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu alasannya. Mereka tidak mau kalau orang Romawi merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Gitu. Sebentar, kenapa nggak ada yang bela Yesus kalau begitu?
Segitu baiknya Yesus sama kamu, sama orang-orang di situ. Dia ngajar mengatakan kebaikan. Justru Pilatus itu orang, yang kenapa? membelanya. Pilatus sudah membelanya mati-matian. Istrinya Pilatus juga ikut membela. Murid-murid tidak hadir pada saat itu. Siapa yang membela Yesus? Murid tidak ada. Murid pada kabur. Tak ada yang datang pada saat itu. Jadi Yesus, kalau Anda katakan dia orang yang tidak bersalah, lalu dia yang disalib, berarti salah salib dong ya. Oke, saya ulangi ya. Salah salib Yesus atau tidak? Begitu baik, melakukan mujizat, ya, pengajarannya baik dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada yang ngebelain dia kalau kayak gitu? Ya tidak ada muridnya di situ. Enggak, kita nggak ngomong muridnya. Begitu banyak orang yang udah dikasih dia makan. Begitu banyak orang yang sudah sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kenapa nggak ngebelain Yesus? Kenapa nggak membela Yesus? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Orang mana percaya Yesus itu anak Allah? Gitu loh Bang Zuma. Ngaco. Di mana dalil hukumannya? Dengar. Di mana dalil penghukumannya? Orang yang mengaku sebagai anak Allah harus dihukum mati. Sedangkan justru Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Tuhan sendiri yang mengakui, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti orang-orang Yahudi sudah mendengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Katanya suara dari langit dan disaksikan banyak orang. Kok sekarang dibilang menghujat? Yang mana yang betul? Mana yang betul? Bedakan mana perkataan Tuhan dan mana respon manusia. Ya, saya dengar. Suara dari langit mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus salah nggak kalau mengaku sebagai anak Tuhan? Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi kenapa dia dihukum mati? Karena dia salah hukum, salah orang. Justru itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya Yesus yang betul itu tidak dihukum mati. Yang dihukum mati itu orang lain. Sebentar, gini Bang Zuma. Ketika ya dikatakan yang tadi Anda sampaikan ini anak yang kasih itu terjadi di Sungai Yordan, Bang Zuma, 3 tahun sebelumnya ya. Sedangkan Yesus itu ya di udah turunin deh, turunin. Host turunin orang so intelek yang otaknya miring. Turunin. Gimana? Kamu ke gereja coba mantap pendeta. Saya nggak ada otak. Cuma timer. Siapa lagi? Timer aja gimana? Aku sama Edis, terus kau sama si Ardiansa, gimana, mau nggak? Dengar, diam, dengar. Edis, dengarkan. Salib itu. Berani nggak? Aku sama Edis, kau sama Ardiansa, berani nggak? Saya sendiri kan 10. Saya sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Edis, dengarkan pertanyaan saya. Salib itu yang kamu imani itu, Edis, itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Diatur. Alah, siapa nggak berani dia, siapa nggak berani. Dia cuma berani kandang aja ini. Yang lain nggak berani dia. Siapa yang berani? Siapa yang takut? Siapa yang takut? Apa yang saya takutkan samamu? Apa yang saya takutkan samamu? Satu. Ya silakan, ayo. Temanya kan sudah dari tadi. Yang lain turun, yuk. Turun. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Karena terlalu banyak syaratmu. Kau terlalu banyak syarat. Yang lain turun. Lari, takut. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang lain turun. Timer. Kamu takut. Sejak kapan saya takut sama kau, Meong? Maaf, terus kenapa kau nggak mau turunin? Kenapa nggak mau satu tadi Zuma? Saya sudah bilang kalian 2 orang, saya sendiri loh. Udah aku bilang kalian berdua, saya sendiri. Kau bilang saya takut. Enggak usah, coba dulu satu aja. Coba naikin dia. Biar ku blender sekalian kepalanya. Naikkan. Host, naikkan si Edis. Jangankan kau Zuma, nabimu aja aku nggak takut. Ku injak batang lehernya. Udah turunin, anjing ini turunin. Monyet ini turunin. Ayo monyet. Bagus. Edis, kau naik Edis, kau minta permintaan kau naik. Biar ku luruskan lagi tuh tulang-tulangmu kayak yang ku bengkokkan kemarin. Silakan. Naikkan si Edis. Silakan Edis naik. Kau naik Edis, biar Indonesia tahu kapasitasmu ya. Udah ku bilang, kau itu hanya sampah bagi saya. Kau naik sekarang.
Kau naik. Naik. Hoi. Naik, naik. Naik, naik, ngatur-ngatur, yang lain turun, kasih timer. Apa? Kau punya ilmu apa? Selama kalian masih menyembah anak manusia, selama itu hargamu lebih berharga monyet. Paham? Monyet yang kena kudis, kuram, tumor, apalagi kusta, itu lebih berharga daripada kau, Edis. Paham? Kau ditakuti pula. Dari dulu kau jadi pacalelik buat kan? Nah, sekarang kau naik, kesempatanmu. Kalau di Komal Islam itu disiplin. Kau naik sekarang, yang lain diam, kau dengan saya. Temanya penyaliban menurut Islam versus penyaliban menurut Karisteng. Naik, dua arah kita, ayo. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada deh di bawah. Naikkan deh, naikkan. Enggak ada bang. Soalnya kalau kita di Komalnya dia curang, nggak bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Yang lain diam biar saya hadap. Kok melayani Edis? Mana berani Edis kalau dua arah bang. Udah 9 tahun kenal si Edis, kayak nggak tahu si Edis aja. Ini Kristen juga ini Bang Zuma yang naik Ali 70. Silakan brother. Ya silakan saudara Ali. Jangan kesurupan tapi ya. Jangan kata-kata hujatan ya. Silakan dibuka mute-nya bro Ali. Bro Ali 70. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman Kristen, ketika hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka kami akan membuang Anda di tempat sampah terdekat. Menghujat, menghina. Jangan menghujat, jangan menghina. Silakan Bro Ali dibuka mute-nya. Nanti kalian bilang, kamu yang menghina. Enggak, kita berdata. Yesus menyebut orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan Bani Israel dengan sebutan anjing. Itu data bung, data. Jadi itu bukan menghina, itu mengingatkan akan kedudukan kalian di mata Yesus. Kalian itu penghuni neraka menurut Yesus, dalilnya ada lengkap. Jadi kami enggak menghina. Kalian disebut oleh Yesus pengikut keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Lengkap dalilnya di dalam kitabmu. Jadi nggak ada, menghina Islam itu nggak ada, masih di batas kewajaran. Ayo naik. Kebetulan saya belum makan ginjal hari ini, silakan. Edis, naik Edis. Jangan kau ketemu Bang Suma, begitu kau naik, takut, kabur. Yang lain turun, pakai timer, itu aja terus. Itu aja terus. Sepanjang kau di luar negeri, setiap kau ketemu dengan Bang Suma, itu aja terus kata-katamu. Yang lain turun. Apa itu maksudnya? Mau ngapain rupanya kau? Saya naik ke Komal Kristen, tak ada kusuruh naik. Santai turun aja yang cuma lain. santai. Kalau Malah berani kurum dia. Malah saya suruh kemudian 8 orang saya sendiri. Saya senang malah. Ini yang lain turun. Kita berdua aja. Penyakit lama. Bang Zuma, Edis itu bukan musuh Islam bang. Bukan. Ya udah, sekarang sama aku Juma. Sekarang sama aku. Boleh. Tenangkan dirimu. Atur napasmu baik-baik, ya, pegangan yang kuat, udah. Atur napasmu, jangan kesurupan. Temanya tentang penyaliban. Islam mengatakan nggak perlu. Nabi Isa alaihi salam itu
Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Yang disalib itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Silakan. Sama tulang. Makan tulang. Dipanggil sama majikan. Nah, itulah. Masih kerja, jam kerja berdebat, majikan panggil. Kampus, pecat kau kan? Nah, pulang ke rumah kau makan ampas kelapa. Gajimu dipotong sama bos kau. Kau masih kerja. Oh, naik ke Komal Islam mau berdebat, mau menghujat pula tuh, dipanggil sama majikan. Pemakan tulang. Apa tuh? Oh, dibilang pemakan tulang sama majikanmu, berarti guguk. Cocok lah itu memang. Udah, Juma. Ya, sekarang aku mau coba nanya kamu ya. Kamu ya, katanya hebat ya. Silakan. Coba jelaskan sama saya hakikat Allahmu apa? Oke, jadi penyaliban itu menurut Islam itu terjadi memang, tapi yang disalib itu adalah Nabi Isa diangkat, ada penggantinya bernama Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menghadiahkan penyaliban ini kepada Kristen? Setan inilah atau gurunya Tuhan? Kalian. Silakan jawab. Gurunya kalian ditanya nggak sanggup jawab. Banyak lari-lari. Ini gurunya kalian. Saya ikut tema dong. Kalian. Saya ikut tema dong. Dihajar sama Jeff Colby. Saya ikut tema dong. Tema sudah ada dong. Tema sudah ada kan? Sok pinter Juma. Tema sudah pinter. Ada. Itu majikanmu manggil tuh, majikanmu tuh, anaknya minta diceboin tuh. Jawab. Majikanmu manggil. Jawab pertanyaan saya. Majikanmu manggil. Pertanyaan saya mana? Jawab. Majikanmu manggil. Jawab. Majikan siapa? Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tuhan kami menyelamatkan Nabi Isa. Yang disalib itu namanya Yesus. Pertanyaan saya balik. Botol penyaliban gak nyambung. Penyaliban itu cuma botol gak nyambung. Hadiah Tuhan untuk Kristen atau itu hadiah setan untuk Kristen? Jawab. Ini ya. Kalian belajar sama Jeff Colby ya. Nih dengar. Cuma hakikat Allah itu apa? Jawab. Gak usah diladenin nih bang. Bocil. Sudah kuladenin. Sudah kuladenin. Giliran saya yang bertanya ke dia. Gurundamu. Giliran saya bertanya, penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Elohim? Gak nyambung. Gak mampu dia kan? Gak nyambung. Cuma botol. Emosi dia. Emosi dia kan? Silakan Ardian. Turunin. Kalau nggak ada ilmu, turunin. Cuma nggak sanggup jawab. Turun kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kamu bisa waras. Ingat tema ini ya. Ini penyaliban. Penyaliban itu adalah kunci keselamatan onyeng. Tanpa penyaliban onyeng tak ada apa-apanya. Karena adanya penyaliban, onyeng mengaku sebagai anak Tuhan lah, anak-anak pilihan lah, anak-anak surga lah, dan seterusnya. Karena penyaliban. Maka ini yang harus menjadi acuan utama. Umat Islam berbicara penyaliban, bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang lain yang disalib. Nah, ternyata yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Sekarang permasalahannya adalah salib itu hadiah dari Tuhan untuk keselamatan onyeng atau itu adalah propaganda iblis penyaliban itu. Ada tema tuh, ada tema. Kalau kamu mau membahas mengenai Tuhan, bahaya. Bahaya Tuhan kau. Tuhanmu lewat naik sepeda, lempari sendal jepit, bisa jatuh dia nanti.
oleng sepedanya. Bagus kalau di situ nggak ada kubangan sapi. Kalau ada kubangan sapi, jatuh dengan sepedanya masuk kubangan sapi. Gimana tuh? Keluar dari kubangan kerbau, penuh lumpur badannya, nggak ada air, kering itu jadi masker. Jalan masuk kota ditertawakan Tuhan kau itu. Ini apa ini? Mandi lumpur. Manusia milenium atau apa ini? Jadi jangan kau bawa-bawa Tuhanmu. Jangan. Tuhanmu bisa sakit gigi, kena lever, ya. Bahkan Tuhanmu bisa tumbuh seperti pohon bonsai. Kalau dia tidak sempat netes selama 2 tahun, tak berkembang tulangnya. Menjadi apa dia itu namanya? Manusia tuyul, manusia kerdil. Jangan kau bawa-bawa Tuhan dulu. Itu penyaliban aja dulu. Sesuai dengan tema gitu. Ini kan 2 area ini. Tentang penyaliban. Islam, Kristen membahas penyaliban. Kalau di Islam penyaliban itu adalah orang yang digantung bagian solve, bagian pusat ke pohon. Oke? Nah, kalau di kamu menurut bahasa aslinya Tuhan kau itu digantung di pohon. Begitu. Silakan. Ya, silakan Ricky. Selamat Rakia. Selamat siang menjelang sore. Salam Tuhan makhluk. Silakan brother. Dibuka mute-nya silakan. Halo, selamat siang. Oh, ternyata sister. Silakan sister. Bang Jum mau tanya dong, tadi sekilas lewat ini live stream dengar kalau Bang Juma bilang Yesus itu digantung di pohon tuh. Dalilnya boleh tahu nggak Bang? Boleh. Siap. Dinda Ardiansa silakan. Sudah siap Gurunda, sudah siap dari tadi. Oh ya. Ya, suaranya nih agak-agak gimana gitu. Gimana ya Bang ya? Ya silakan. Ini host, kenapa nggak digedein host? Udah. Host. Sudah wes. Nah, bukan. Oh iya, aku ngerjain Bang Fandi aja. Ini kisah para Rasul 5. Oke. Nomor punggung 30. The God of our father raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Tree ini apa? Ini bahasa Inggris dari apa ya, King James ya atau New English Version? Iyalah, King James ini gimana sih? Oh oke, sebentar saya cek sebentar boleh ya? Nih ini King James, New King James Version. Oke, nanti New bisa King masuk James. juga ke bahasa Yunani yang aslinya. Oh siap Gurunda, siap. Pasti Gurunda, siap. Ini sudah ada yang aslinya Gurunda. Mantap sekali. Crema Santes. Nah, atau Sulon. Sulon, betul. Di sini sulonnya, ini Crema Santesnya itu digantungkan Gurunda, digantungkan. Ya. Berarti gelantungan di pohon gitu ya Bang ya? Iya, hanging on the tree. Iya, lihat original teksnya gitu tuh. Enggak sama pohon tuh. Saya boleh. Kata salib itu kan dari Al-Quran, tidak ada di Bible asli, nggak ada. Saya barusan cek nih Bang. Saya boleh argumen nggak ya? Boleh. Oke, saya tunjukin deh sebentar ya. Ini kameranya gimana ya? Oke. Nah, karena kebetulan saya cukup bagus ya, bukannya mau sombong, cukup bagus nilai IELTS saya. Trees itu di based on Oxford Language. Trees itu bukan melulu maksudnya pohon Bang. Trees itu a woody perennial plant typically having a single stem. Yang kedua juga jelas a wooden structure of part of structure. Jadi just because it's written tree doesn't mean it's a tree. It's not literally tree. Itu ada makna idiom di dalam bahasa Inggris. Jadi tree itu bisa dikatakan kayu atau original batang. teksnya apa? Original teksnya apa? Trees dari versi Original King James text Version. Bahasa Yunani aja. Bahasa Yunaninya original teksnya itu sulon. Apa definisi sulon? Soal Inggris tanya Yunani. Iya. Nih, baca. Kalau mau manuskrip saya bukakan manuskrip.
Kau siksa diriku, sayang. Sama bang, harus paham kenapa ada idiom gitu. Enggak, Jadi biar- ini coba dibaca ini. Ini coba dibaca. Iya, exactly, itu namanya idiom. Bahkan di Enggak, bahasa Yunani juga itu bisa idiom. Ini bahasa apa ini? Ya udah sih, saya cuma mau ngejelasin Enggak, itu ini aja. bahasa Jadi apa? kalau Wih. mau belajar idiom, biar nggak bodoh-bodoh amat. Malu bang, jadinya malu. Yang ngerti bahasa Inggris ketawa. Aduh bacot, disuruh baca aja malah Iya, cepres. Bang. Yang bisa bahasa Inggris itu jadi ketawa ini. Orang-orang bodoh ya. Ya udah ya. Orang-orang Yahudi ternyata pakai bahasa Inggris. Ternyata orang Yahudi saat itu pakai bahasa Inggris. Sengaja, mohon maaf Gurunda, sengaja saya buka KJV biar agak lebih panjang Gurunda. Mohon maaf. Iya, tahu, saya paham, saya ngerti. Lanjut Gurunda, tafadhol. Iya, biar mereka bisa pintar sedikit maksudnya. Malu, aku malu. Pada kitab sendiri. Yang tak ada Syairnya kok kata diubah, Bang? salib, yang ada kata sulon, artinya pohon. Tuhanmu mati digantung di pohon. Nah, itu juga timbul pertanyaan, Bang. Itu kan ada kata pohon, ya kan? Nah, pohonnya itu pohon bonsai atau pohon pepaya, Bang? Toge. Pohon toge. Pohon toge yang sudah hidup bertumbuh kira-kira 4 hari. Tak akan pernah bisa tanpa Al-Quran kalian itu cupu. Salib ambil dari kata Al-Quran. Hilang kata salib yang muncul pohon. Berarti kalau dimunculkan aslinya, arti kitabmu itu pohon. Terkutuklah. Coba, Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Siap Gurunda. Baca Galatia 3 nomor 13 dengan menggunakan kata pohon. Oh, siap Gurunda. Galatia 3. Ya, nomor 13. Tolong deh, supaya kamu gak ngantuk. Siap Gurunda, siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Gurunda, izin barangkali teman-teman nggak percaya Gurunda. Aku punya leksikon Gurunda. Aku punya leksikon, punya kamus apa namanya? Bahasa Bugis. Bahasa Yunani, studylife.org. Di sini ada sulon ya teman-teman. Ini jadi di awal tuh leksikon, Bible leksikon ya, tuh Bible leksikon. Di sini huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Di sini sulon ya. Sulon teman-teman, artinya apa? Apa tuh? Pohon. Tree, wood, kayu, pohon, pohon. Sulon ya. Bukan salib Gurunda, bukan salib. Ya salib itu kan cuma di Al-Quran. Iya betul. Salib itu artinya apa? Artinya apa? Mengeluarkan lemak dari tulang. Itu salib. Betul Gurunda. Tapi kalau tree ini artinya apa ya? Kita cek dulu tree. Artinya tree ini apa ya? Kita cek dalam itu ya. Tree ya, tree. Tree artinya apa
Gurunda. Lanjut. Bible yang terjemahan lainnya juga ditulis pohon loh bang. Iya. Ini coba. Menderita kalian. Nah ini yang WBTC ya. Galatia 3:13. Bila tubuh manusia digantung di pohon ya, pada pohon. PMD ini juga digantungkan pada pohon. Oh berarti zaman dulu kalau baca itu Tuhannya matinya di pohon berarti ya. Tersiksa kalian, tersiksa. Tanpa Al-Quran kalian mampus. Jangan menghina katanya. Apa yang kuhina? Kau katakan Yesus itu digantung di pohon. Ayo, lain kali kalau melihat itu pakai mata, jangan pakai gigi. Aduh, parah. Kalian itu tertolong dengan ajaran Al-Quran. Tertolong kalian itu. Untung ada Al-Quran. Kalau tidak, mampus kalian semua itu. Kelihatan sekali kalau kalian itu agama dari barat. Lucu ya. Berarti ini lambang-lambang di gereja itu gimana Bang Zuma? Penyalipan itu apa nggak jadi pepohonan apa gimana tuh? Ya harusnya kalau dia masih merujuk kepada salib, kata salib, mereka keliru gambar itu. Karena salib itu cuman diikat pada bagian sulbi, tulang sulbi. Artinya diikat, pinggangnya saja bagian pusat itu diikat ke batang. Nah yang terjadi tangannya dipaku kiri kanan, berarti bukan salib itu. Itu bukan salib. Lagian kalau salib itu jelas sekali ya, di dalam Al-Quran itu maknanya mengeluarkan lemak dari tulang. Salib itu bermakna mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan. Yang diikat bagian mana? Bagian punggung, bagian tulang sulbi, di batang kayu. Nah sekarang bagian paling banyak lemaknya itu yang mana? Tangan atau di perut? Yang paling banyak lemaknya di perut. Di perut. Maka ketika ada penyaliban artinya mengikat perut atau mengikat lemak. Jadi yang bagian perut ini di bawah pusat itu diikat ke batang pohon yang ada di belakang. Itu baru salib. Kalau yang mereka gambarkan itu ya seperti orang mau jemur ikan kering. Ada ikan besar mau dijemur supaya kena matahari ya dibuka semuanya, habis itu dipaku pinggir kiri kanannya. Itu baru cocok pohon. Kalau salib itu nggak cocok. Kayak gambarku ini ya bang, kayak gambarku ini kah? Itu bukan salib itu bukan salib. Pokoknya yang melintang palang itu cross, bentuk cross itu bukan salib. Yang dikatakan salib itu pohon berdiri satu tanpa ada batang kiri kanan, nggak ada. Itu salib. Seperti itu. Kalau yang mereka perlihatkan bentuk cross itu hukuman Romawi. Itu hukuman Romawi. Sementara sejak dari Mesir kuno sampai kepada Yerusalem, orang itu digantung di pohon. Itu baru betul. Dalam arti kata, itu baru kena terhadap penyaliban. Orang yang disalib itu di pohon, batang atau kayu. Nah, jadi kata salib dengan apa yang mereka gambarkan hari ini itu keliru. Harusnya itu tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Malu kan? Nah, Bang Zuma, sebenarnya marah-marah, ya. marah-marah dia di bawah, marah-marah dia. Biarin aja, kita nyanyiin aja lah. Ya, jadi sebenarnya kayu di situ juga itu tidak cocok. Harusnya langsung aja terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah itu baru betul. Karena pohon itu sudah pasti kayu, benar nggak? Ada nggak yang pernah mendengarkan pohon listrik? Nggak ada. Pohon sayur? Nggak ada. Jadi kalau dikatakan kayu pohon itu pemberosan. Katak sulon itu cocoknya memang pohon. Jadi terkutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah itu baru betul.
Ya. Ada. Selamat. Ada lagunya itu, Bang. Ada lagunya itu. Masa kecil saya dulu. Di bawah pohon pepaya, diriku merasa sedih. Tak terasa air mataku. Bang, bisa gedein bentar nggak, Bang? Soalnya tadi ada yang typing gambarnya dong gitu ya. Ini kah? Patung Yesus yang tua dan kayu di pohon kayak gini kah? Nah, ini ya udah pohon tapi tangannya ngapain melintang kayak gitu. Orang kalau dia masih melintang kayak gitu berarti dia masih hidup, masih sempat mengatakan hawe, jangan lewat, hawe. Kalau dia sudah mati atau pingsan, tangannya terjulur ke bawah, dengan tangan dan kaki, kepala juga terjulur ke bawah. Kalau yang kayak gini-gini bukan, itu kayak orang orang tiup sumpritan. Nah, ini dia Bang Zuma, ini dia, ajar nih, samping teh. Jangan, guru saya ini, jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian saya mau promo ya. Alhamdulillah Peta Lembu ini buka restoran, saya katakan restoran cukup besar, lumayan ya, eksklusif, bersih, kinclong, di tengah-tengah kota, di jantung kota Makassar. Jadi teman-teman yang ada di Goa, Makassar, Maros, silakan makan siang di sana, makan malam, makan pagi atau apapun itu. Di sana menunya lengkap. Ada sup buntut, ada ada bakso, ada lontong sayur, ada bom-bom rica-rica. Pokoknya lengkap di sana. Silakan. Jalan Lama Dukeleng nomor 9. Nah, nanti juga akan kita pusatkan setiap ada kegiatan-kegiatan API atau MMCI, kita akan nongkrong di sana. Teman-teman 2-3 lantai. Pertama gratis. Ganda hari pertama gratis kan? Alhamdulillah kemarin hari pertama sudah grand opening saya gratis. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan, kita bayangkan aja dulu. Bayangkan, 1, 2, 3, dah selesai. Jadi yang menjadi apa istilahnya itu? Keep tukang masak, keepnya. Chef Bang, chef. Oh, chef. Sorry. Itu didatangkan langsung dari mana? Singapura. Dari Singapura. Bukan di Singaparna, Bang. Bukan dari Singaparna, bukan. Singapura, betul, Singapura yang memasak luar biasa, Masya Allah. Bayangkan yang di samping saya itu makan ya kan. Habis dia makan, dia jilat tangannya. Sampai siku-sikunya dia jilat semua itu. Saking nikmatnya. Sampai di siku. Suaminya makan di sebelahnya, sikunya suaminya juga nyebrang sampai ke sebelah. Saking nikmatnya itu. Gila betul. Silakan dicoba teman-teman yang ada di Makassar. Ya. Izin tanya, Bang. Tadi Abang menyebut bom-bom rica-rica, itu masakan apa sih, Bang? Ayam kalkun di rica-rica. Apa nasu plekok? Bukan. Apa namanya itu, Bang? Kanda. Agar ya senero yang cawiwi, apakah namanya itu? Nasu plekok. Cocok yo. Plekok. Itu bahannya apa? Ayam kalkun atau bebek? Jadi banyak itu bebek. Bebek. Kalau biasa tuh lomboknya tuh kira-kira sekitar 1,5 liter. Wah, keren, manis ternyata ya. Untung saya nggak coba kemarin. Ini saya mau usulkan ke Peta Lembu, menunya nanti ditambah lagi. Saya akan mensuplai jantung gajah dari Thailand. Jadi teman-teman yang mau makan coto jantung gajah, silakan aja datang sana. Insya Allah dijamin enak, nikmat, halal gitu. Tempatnya luar biasa, dekat Pantai Losari. Nanti Bang Palopo juga mau masukkan resepnya nasi goreng Jepang. Kalau saya nggak usah itu, cukup saya titip kingker. Titip pajang kingker di sana. Kingker. Mantap itu. Wajib. Kingker saya dong dipajang di sana. Pajang aja, nggak usah pesan, nggak apa-apa.
Oke, teman-teman. Tinggal tunggu Abu Lukman. Ya, dia lagi di PLN Maros. Karena Sabtu ini peletakan batu pertama kan dah di perumahan. Oh iya, siap. Sibuk beliau. Izin sebentar, guru-guru, Bang Zuma izin bentar ya. Mau nutup yang di YouTube. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani. Saya tutup dulu video kali ini. Insya Allah